أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أيها الأساتذة والأستاذات أعزني الله وإياكم جميعا. جلست هنا ولست بخيركم. InsyaAllah di kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik darinya kepada kita semua, karena kita termasuk orang-orang yang berada di wilayah perjuangan para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita melihat pribadi kita, mungkin kita ini termasuk orang-orang yang memalukan kalau kita mengaku diri kita adalah penerus estafet dakwah para nabi dan para rasul. Mengingat orang-orang yang kemudian berada di wilayah ini, yaitu di wilayah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang ikhlas karenanya, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Dan sedangkan kita semua tanpa terkecuali, terutama mungkin yang berbicara hari ini, kita mungkin dipanggil oleh orang lain, oleh wali murid kita, oleh orang tua, santri-santri dan peserta didik kita sebagai ustadz, sebagai pengajar, sebagai guru yang ditiru dan digugu. Tetapi subhanallah, hakikatnya kita masih melihat banyaknya kekurangan, banyaknya kekeliruan, kemaksiatan dan kelalaian, apalagi ghaflah yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, saya berharap kepada semuanya, ketika kita hari ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat untuk berada di wilayah talibul ilmi ataupun menjadi seorang mudarris dalam sistem pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang sudah ada, harusnya kita terus belajar untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas karenanya, menjadi hamba-hamba yang terus berusaha menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu mengajar ataupun mengurus pesantren dengan ikhlas, berharap bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah benar-benar menjadi mizan hasanah kita kelak di akhirat. Ya, karena hal-hal yang seperti ini jauh-jauh hari oleh Nabi kita SAW sudah diingatkan tentang bagaimana sulit dan beratnya ketika kita berada di wilayah para pencari ilmu ataupun dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, ada tulisan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang ketika beliau menjelaskan kewajiban seorang mukmin, di antaranya adalah dia harus mengenal pada ilmu, dan ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian kita juga diajarkan dalam kitab beliau untuk kita senantiasa mengamalkan apa yang kemudian kita ketahui dari ilmu tersebut.
lalu kemudian kita pun diperintahkan setelah mengamalkan, kita berdakwah di atas ilmu tersebut. Dan subhanallah, beliau tidak ketinggalan menyampaikan sesuatu yang sudah banyak tersirat dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa konsekuensi dari dakwah, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dai adalah berat, sehingga kemudian diterangkan di sana konsekuensinya adalah seorang yang kemudian sudah berdakwah harus tahu tentang sabarnya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tulisan beliau yang kita kenal dengan usul salasa itu tertulis di sana was-sabru ala adza'u fihi. Bahkan disebut bukan hanya sabar dalam ketaatannya, tetapi sabar terhadap hal-hal yang bisa saja menjadikan kita tumbang dalam perjalanan berdakwah di jalan Allah. Karena kita tahu bahwasanya sabar itu dalam Islam ada 3. As-sabru fi ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, was-sabru fi aqdarillah. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atau telah takdirkan dalam qada dan qadarnya kepada kita, yang kemudian kita harus bersabar dengannya. Tentu kalau kemudian komponen 3 sabar ini diperhatikan baik-baik, ketika kemudian para ulama menyebutkan was-sabru ala adza'u fihi, tentu ini ada variabel kesabaran yang lain yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Yaitu apa? Bukan hanya kemudian di dalam ketaatan berdakwah itu butuh sabar menang gitu, enggak, tetapi dia butuh kemudian memupuk kesabarannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena terkadang dalam dakwah kita akan dihadapkan dengan problematika dakwah yang cukup rumit dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita di lingkungan pesantren itu akan kemudian lebih kompleks permasalahannya, dari mulai mungkin santri kita cengeng, dari mulai mungkin santri kita nangisan, pengennya pulang-pulang saja, atau mungkin ada yang sukanya berkelahi, ada yang sukanya mencuri, ada yang sukanya melanggar, ada yang sukanya kemudian tidak belajar, tidak fokus pada apa yang diajarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini masalah yang begitu kompleks. Maka ini adalah kemudian bagian dari seorang guru, penyelenggara pendidikan, civitas orang-orang yang ada di dalam sebuah pendidikan untuk kemudian senantiasa bersabar. Saya sering bilang sama beberapa kawan-kawan yang hari ini ngurus pesantren tidak sama seperti kita ngurus rumah tangga yang lingkup tanggung jawabnya lebih kecil karena mungkin hanya istri dan anak-anak saja. Tetapi pesantren itu variabelnya sangat banyak, meliputi santri kita, meliputi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh santri kita, kemudian tanggung jawab tentang amanah ilmunya, kurikulum yang kemudian kita jadikan dasar untuk kita ajarkan kepada mereka. Setelah itu kemudian kita butuh yang namanya menganalisa dan tentu melihat sejauh mana kurikulum itu berhasil dipelajari oleh mereka, anak-anak didik kita. Terus sejauh mana akhlak yang sudah kita tanamkan kepada mereka. Inilah tanggung jawab yang besar bagi seorang pendidik, bagi orang yang bergabung dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di wilayah para pendidik, jangan pernah bosan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena kalau kita berbicara soal ibadah itu berat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, yang kemudian beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Maka kata beliau, kenapa digabungkan antara ikrar li an ya'budullaha azza wa jal bisti'anati bih, dengan dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digabungkan? Ketika kemudian kita mengatakan kepada istri kita, tolong istriku, insyaallah saya akan setia sama kamu, saya akan sayang sama kamu, dan saya tidak akan pernah kasar kepadamu. Misalkan contoh,
Tapi kita pasti akan mengatakan, oleh karena itu tolong bantu saya, jadilah wanita yang soleha, jadilah kalau kemudian saya datang kamu berikan senyuman kepadaku. Kenapa? Karena di sini butuh yang namanya ta'awun. Ketika kemudian kita ingin melakukan sesuatu, maka orang yang kemudian berada di sekitar kita pun diharapkan bisa membantu dan kemudian menyebabkan apa yang kita tujukan dan kita cita-citakan berdua menjadi terrealisasi. Ya, karena wajarnya seseorang yang kemudian mendapati suaminya cemberut, misalkan dari suaminya datang kemudian cemberut, tidak pernah dikasih senyuman, kerjaannya cuman jengkel saja sama suaminya, kira-kira suaminya di awal-awal sabar, kira-kira akan sabar terus tidak? Ada yang mengatakan nih, mbak-mbak atau ustaz, sabar kok ustaz, suami ana biar tak cemburuin seharian juga sabar. Itu berarti sudah kebangetan. Ya, mungkin suaminya sudah nggak punya alat perasa lagi. Ya, tapi yang namanya laki-laki ketika dicemburuti terus pasti dia tidak sabar. Ya, walaupun kita tahu bahwasanya dalam konteks ya dalil memang jelas innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, bahwasanya sabar itu pahalanya tidak ada hisabnya, tidak ada batasannya. Tetapi tidak semua kita itu mampu untuk kemudian melakukan hal-hal seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaitannya dengan pendidikan yang itu tidak ada timbal baliknya bagi kita. Ketika kita ngurus santri yang susah, sebagian kita berpikir, oh saya tinggalkan saja, saya nggak efek kok, gaji saya nggak berkurang. Akhirnya nyerah dia di pinggir jalan. Ada sebagian kita seperti itu. Alah, wong saya ngurus santri, nggak ngurus santri gajiku tetap. Alah, wong saya itu malam-malam saya ngelihat santri jam 10 walaupun saya bukan di asrama misalkan Ustadz, saya itu tinggalnya di luar misalkan, saya misalkan nggak ngecek santri malam-malam, nggak duduk sama mereka ceritakan sirah Nabi misalkan, mengajarkan akhlak kepada mereka misalkan, itu kalau saya tidak lakukan pun gaji saya tetap dan saya tidak dinilai oleh mudir saya, oleh yayasan kemudian sebagai guru yang jelek, tidak. Untuk apa saya malam-malam ke sana? Maka inilah yang kemudian saya ingin ingatkan, bahwa yang seperti ini adalah pilihan, yang seperti ini adalah fadl ketika kemudian kita ambil dan kita peroleh dan kita lakukan. Oleh karena itu ikhwani fiddin azinillah wa iyyakum jami'an, bagi sebagian kita mungkin terlihat sabar, masya Allah ngajar di pesantren dari mulai saya dulu santri sampai sekarang saya jadi ustadz itu masih ngajar di pesantren. Coba di cross check, lihat seberapa upaya dia dan seberapa semangat dia dalam kemudian merealisasikan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak mereka. Karena tidak semua ustadz itu bisa menjadi ustadz yang terkesan bagi santrinya, yang diingat terus dan didoakan oleh santri-santrinya seumur hidupnya. Ada guru-guru itu yang dalam hidup saya itu setiap saya berdoa untuk kebaikan guru saya. Kenapa? Karena dia punya kepentingan untuk serius dalam mendidik saya. Maka guru, status guru bisa saja dibuat, ijazah bisa dibuat, status dari sebuah lembaga bahwa kita adalah guru di sekolah ini gampang. Kita punya ijazah sekolah gampang. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar menjadi statusnya penerus para nabi dan para rasul? Itu tidak bisa diakui dengan sebuah ijazah ataupun kemudian sertifikat. Yang bisa mengakui diri kita adalah penerus para nabi dan para rasul adalah perilaku kita, adalah upaya dan kesungguhan kita dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang akan kemudian menjadikan kita benar-benar nanti duduk bersama para anbiya dan para mursalin. Apa sama orang-orang yang kemudian ketika mengajar selesai disampaikan kurikulumnya, target-targetnya selesai disampaikan, kemudian pulang dengan guru-guru yang maksimal dalam menyampaikan itu semua, tetapi dia selalu berpikir dan selalu dan senantiasa menaruh murid-muridnya dalam hatinya, sehingga dia setiap kali pergi kemana-mana dia mikirkan santrinya. Setiap kali dia berdoa untuk Allah memberikan kepadanya beberapa kenikmatan, dia pun tidak lupa akan nama-nama santrinya. Tentu berbeda, tidak sama status mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini menjadi seorang guru, itu satu yang poin yang harus kita semua ketahui adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada setiap orang.
Ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, idza ahabballahu abdan ista'malahu. Apabila seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pakai orang tersebut dalam kebaikan. Bisa saja kita kemudian mencari uang selain dari wilayah-wilayah pesantren. Mungkin kita kerja di suatu perusahaan, mungkin kita kerja di toko busana misalkan, walaupun mungkin busana muslim, walaupun mungkin toko baju muslimah, walaupun mungkin buku-buku Islam, ya, tetapi tentu tidak sama dengan ketika kita diberikan kemudahan berada di sebuah lingkungan pesantren. Saya selalu terkadang membahasakan kenikmatan berupa kita diberikan wilayah untuk berada di pesantren ngurusin anak-anak santri, itu seperti kita diberikan anak. Ada tidak di antara orang yang menikah tidak menginginkan anak? Ada, Ustaz, tapi itu 1 banding jutaan manusia. Itu pun tidak bukan karena mereka tidak punya agama biasanya. Orang yang kemudian punya agama, orang yang punya cara pandang hidup yang benar, orang yang kemudian tahu ya bahwasanya tujuan dari menikah itu untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana hadis Nabi kita SAW, inni mukatsirum bikumul umam, sungguh aku bangga dan aku senang serta bahagia melihat banyaknya jumlah kaum muslimin. Sehingga tidak ada satupun di antara kita kecuali pasti ingin menikah dan dia ingin punya anak. Nah, hakikatnya ketika kita berada di wilayah di mana kita ada di pesantren, ngajar di pesantren, ngurusin santri-santri, ngurusin ya ilmunya anak-anak kita, maka hakikatnya sama halnya dengan seorang yang baru kemudian menikah dengan seorang wanita, lalu dia dianugerahkan seorang anak. Dia bahagia, dia gembira, dan dia berusaha untuk ngurus anaknya. Dia akan belikan popoknya, dia akan mencarikan makanan dan nutrisi yang bisa kemudian dikonsumsi oleh ibunya sehingga nanti ASINya menjadi baik untuk anaknya. Hakikatnya seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita kemudian hari ini hadapi berupa santri-santri yang mendaftar ke pesantren kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari orang tua mereka. Sehingga kita benar-benar ketika membaca ayat wala takhunu amanatikum, janganlah kalian berkhianat dengan amanah-amanah kalian. Para ulama ahli tafsir semuanya mengatakan ayat itu adalah kaitannya dengan anak-anak keturunan. Dan kita tahu anak keturunan kita adalah kita dengan pasangan kita, tetapi anak nasab ilmu adalah anak-anak santri kita. Dan itu sebagian ulama juga memang memasukkan bahwasanya amanah santri atau tulabul ilm yang belajar dengan kita itu adalah amanah. Jangan sia-siakan amanah itu. Dan terkadang dalam masalah amanah ini, terkadang satu dengan yang lainnya tidak terlalu terlihat dari kasat mata manusia. Yang penting kita absensinya sama, ya. Kalau kita mau dilihat sekedar dari mudirnya, kita punya pendekatan sama mudirnya, baik sama mudirnya, absensinya semua lengkap, ya, ngajarnya teratur, ya sudah dinilai bagus. Satu ulama hanya sebatas itu menilai kita, ya. Atau yayasan sebatas data, by data, melihat kredibilitas kita di pesantren. Oh iya, absensinya nggak pernah telat, orangnya nggak pernah bantah, itu saja. Tetapi ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan orang-orang yang punya keseriusan dalam kesendirian mereka dan tanpa harus diawasi oleh CCTV ataupun mata manusia, tapi dia serius dalam mendidik anak-anaknya. Totalitas dalam kemudian berdakwah di jalan Allah, itu yang kemudian akan menjadi berbeda. Makanya jangan heran ketika kemudian kita melihat beberapa orang kok berbeda dia. Rasanya kita komunikasi sama dia berbeda. Rasanya berbeda saya ketemu sama orang ini. Makanya dalam Islam, antum pernah dengar bagaimana kemudian Imam Syafi'i dalam satu perjalanan ke Mesir, ya, beliau mendapati ada seorang yang kemudian menawarkan dirinya untuk Imam Syafi'i tinggal di rumahnya. Ya. Karena Imam Syafi'i pada saat itu sudah larut malam belum dapat hotel, karena dulu belum ada Traveloka, belum ada tiket.com, ya, belum ada marketplace itu belum ada, sehingga Imam Syafi'i ketika sampai di Mesir pada saat itu nggak dapat penginapan, sudah penuh atau mungkin dia tidak mengetahui seluruh ya tempat-tempat yang bisa dia sewa pada saat itu, sehingga dia ketemu dengan seseorang untuk kemudian
orang tersebut menawarkan apa? Menawarkan untuk menginap di rumahnya. Imam Syafi'i pada saat itu sudah feeling, tapi feeling itu berbeda dengan suudzon. Suudzon itu diomongkan biasanya, walaupun tidak diomongkan pada temannya, mungkin sama istrinya, mungkin dia sudah. Ini bedanya tipis antara firasah dengan suudzon, itu nanti berbeda. Ya, saya tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi yang jelas Imam Syafi'i itu punya firasat jelek pada orang ini. Tapi subhanallah, semalaman sejak dia menawarkan rumahnya, itu semuanya dilihat dari kasat mata, itu baik semua. Ditawarkan makanan, ditawarkan minuman, ditawarkan tempat tinggal, disiapkan air, disiapkan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang kemudian baru datang dari safar, disiapkan semuanya. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i begitu tidur di rumahnya itu tidak bisa jenak, mikir terus, wah, ini orang, kalau bahasa saya, bahasa pondok ini Rejal ini kayaknya murobal ini. Dalam hati dia, tapi dalam hati beliau Imam Syafi'i, ini orang ini jelek gitu. Tapi Imam Syafi'i terus, enggak, mungkin saya yang salah, mungkin saya yang suudzon, mungkin saya yang tidak benar. Sampai besok paginya kemudian masih diberikan kebaikan, masih disiapkan roti, disiapkan minuman hangat dan seterusnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i akhirnya kemudian mungkin menentukan, oh ya berarti saya lah yang salah, saya lah yang suudzon. Lalu kemudian singkat cerita Imam Syafi'i pamit, ya pamit sambil menyiapkan tapal kudanya dan seterusnya dan seterusnya. Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, kalau nanti kamu berkunjung ke Mekah, carilah ya seseorang yang bernama Muhammad bin Idris Syafi'i, itulah saya. Barulah Imam Syafi'i memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Muhammad bin Idris Syafi'i yang terkenal, ulama terkenal di Mekah. Nanti kalau kamu pergi haji ke sana atau kamu mau umroh ke sana, cari nama saya, qabilahnya ini dan seterusnya. Saya akan balas kebaikanmu hari ini. Artinya apa yang telah engkau lakukan semuanya untukku ini saya akan balas. Karena ini perlu diketahui, kenapa kok ada cerita seperti itu? Karena dalam mazhab Syafi'i, mungkin ada sebagian antum yang sudah belajar mazhab. Dalam mazhab Syafi'i itu akad sesuatu itu harus di depan. Itu mewajibkan. Seperti misalkan kita beli makanan di restoran di hari ini, itu kalau di Imam Syafi'i nggak boleh, karena harus dibayar dulu, baru kemudian kita makan. Seperti mungkin beberapa perusahaan-perusahaan makanan dari luar negeri malah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu harus bayar dulu baru makan. Ya. Ini yang diterangkan di beberapa mazhab, tapi Imam Syafi'i memang seperti itu. Makanya Imam Syafi'i selama orang itu tidak menyebutkan ya harga dari penginapan, maka itu adalah merupakan bagian dari apa? Urufnya orang Arab, di mana mereka akan menyambut orang-orang yang dianggap saudaranya. Paham maksudnya? Sehingga Imam Syafi'i memahami itu adalah gratis. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu nanti pergi kemana? Ke Mekah, tolong beritahu aku. Dan tolong kalau memang aku tidak tahu, carilah seseorang yang bernama Muhammad bin Idris Syafi'i, itulah aku. Tanya, insya Allah orang Mekah tahu. Saya akan balas kebaikanmu ini. Maka kemudian Imam Syafi'i ini mau pamit, maka orang tadi mengatakan, wahai Syafi'i, wahai Muhammad, bapak ana sama bapak ente ini punya utang dulu. Enggak. Terus qabilah ana dulu budaknya qabilah ente? Enggak juga. Lah terus kenapa kok kemudian ente mau pulang? Ente belum bayar. Jadi dikasih tagihan langsung. Masya Allah. Nih sewa kasurnya sekian, menginapnya sekian, air yang kamu pakai sekian liter, dikasih semua. Akhirnya Imam Syafi'i bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya dibayar sama Imam Syafi'i. Sehingga firasat beliau itu benar adanya. Ingat teman-teman, orang-orang yang beriman itu punya firasat. Orang-orang yang beriman itu punya firasat. Makanya ini bagian penjelasan dari beberapa, kenapa antum seringkali menemukan ada ustadz-ustadz, beberapa ustadz itu Masya Allah, kalau kita ketemu hati kita itu tenang. Karena dia mungkin punya keikhlasan, dia punya rasa. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin umum pada umumnya manusia, ya kita ngeliat dia biasa saja,
Tapi orang-orang yang memiliki keikhlasan ada rasanya jemaah. Ada rasanya. Sama seperti ketika antum semua, kita semua adalah orang-orang yang kemudian ikhlas dalam mendidik anak-anak kita, peserta didik kita akan mengenang kita bukan hanya ketika mereka di pesantren, tapi ketika mereka keluar, mereka akan selalu mengingat rasanya bagaimana dididik oleh kita. Jadi jangan remehkan soal rasa. Ya, jangan diremehkan. Orang jelek akan terasa, orang baik itu terasa. Tidak bisa kita membohongi, tidak bisa. Apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin kalau orang awam masih bisa dibohongi 1 kali 2 kali ketemu, dengan kita berpura-pura bisa kita bohongi mereka. Tapi yang pertama yang jelas Allah tidak akan pernah bisa dibohongi kita. Allah ya'lamu ma fi sudurinas. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala membuka tabir beberapa orang di antara kita di mana orang itu bisa dirasakan kebaikannya. Maka dari itu ikhwani fiddin, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik dan menjadi seorang ustadz itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bukan seperti ketika kita berada di perusahaan yang mencapai target-target tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan lalu kemudian selesai. Tidak. Mendidik umat, mendidik para santri harus dengan rasa. Mendidik peserta didik harus dengan cinta. Tidak bisa kemudian kita hanya duduk ke kantor lalu kemudian absen, lalu kemudian cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, setelah itu selesai. Tidak ada rasa yang kita hadirkan di hadapan santri ataupun kawan-kawan kita selaku para pengajar, itu tidak akan pernah bisa. Kita butuh untuk menghadirkan hati dalam mendidik. Kita butuh menghadirkan keikhlasan dalam mendidik. Kita butuh yang namanya loyalitas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam ini. Hadirkan hati kita dalam kita mendidik anak-anak kita. Karena ini adalah tugas kita semua selaku orang-orang yang mau statusnya dikatakan sebagai penerus para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sirah beliau sampai dalam hidup beliau di usia 6 tahun beliau dicuci hatinya oleh Jibril? Saya mau tanya, apakah karena Nabi Muhammad mau kerja berat di pertambangan? Apakah karena Nabi Muhammad nantinya akan berpikir keras dengan otaknya, dengan pikirannya? Apakah Nabi Muhammad nanti akan kemudian menjadi orang-orang yang menolong setiap kebutuhan manusia? Tidak. Simple. Karena Nabi Muhammad akan berada di wilayah di mana beliau berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi dari kesyirikan. Beliau akan mendapatkan tugas yang berat, yaitu mendidik umat dan manusia untuk mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ketika orang berada di wilayah itu harus dibersihkan hatinya. Kenapa kemudian Allah harus pilih sosok manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang sebelum jadi nabi pun sudah dikenal sebagai Al-Amin? Sehingga kemudian ketika menjadi nabi pun seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud ketika meriwayatkan riwayat hadis dari beliau Nabi kita SAW, beliau pun sempat mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Dialah Nabi Muhammad SAW yang jujur lagi terpercaya. Kenapa para dai, penerus para nabi dan para rasul harus jujur dan terpercaya, harus ikhlas dalam berdakwah? Karena ini kuncinya. Tentunya setelah kemudian setelah kita ikhlas dan kita jujur, lalu kemudian kita butuh juga ilmu, karena sesungguhnya kita berdakwah harus dengan ilmu, dengan sistem yang baik,
ya, dengan cara yang baik dan seterusnya, dan itu adalah variabel-variabel yang memang dibutuhkan oleh seorang dai ataupun seorang guru dalam mendidik anak-anaknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin nasihat saya ya kaitannya dengan masalah pendidikan, kaitannya dengan masalah keikhlasan dalam kita mendidik anak-anak kita, menghadirkan hati dalam mentarbiyah mereka. Ini adalah nasihat yang mungkin terulang-ulang, tetapi rasanya hal yang seperti ini tidak mengapa kalau kita ulang-ulang. Karena berapa banyak di antara kita hari ini, mohon maaf, ada di lingkungan penyelenggara pendidikan, yaitu di pesantren ataupun sekolah, tetapi hatinya tidak siap untuk mendidik manusia. Beberapa kali di lembaga yang pernah saya isi, di antaranya ya masalah bagaimana cara seorang guru itu bisa maksimal dalam mendidik anak-anak. Maka saya seringkali bilang, sebelum kita fokus pada anak-anak kita, cobalah kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita ini menjadi seorang guru yang baik? Karena seringkali saya dapati kalau ada di antara guru ya masih saling hasad, masih saling iri. Contoh misalkan ada satu sekolah, kasus kemarin beberapa hari yang lalu, jadi ada kasus sekolah tanya ke saya, Ustadz, ini gimana Ustadz, santri-santri kita begini ya. Pada saat itu saya memberikan jawaban ya semampu saya, caranya begini. Lalu kemudian di sesi berikutnya ada masalah lagi yang ditanyakan, Ustadz, afwan Ustadz, ini gimana ya guru kelas yang bersama saya, karena kelas itu ada dua, jadi satu kelas itu gurunya ada dua. Ternyata satu guru satu dengan yang lainnya itu tidak akur, karena memang terdapat satu di antara mereka yang kecenderungannya memang fisiknya tidak terlalu sehat, sering sakit, sehingga guru yang satu ini cenderung mendapatkan kerja lebih berat karena sering, mungkin dalam sebulan 3 kali 4 kali bisa izin karena sakit, sehingga dia merasa tidak balance, tidak seimbang. Saya kerja terus Ustadz, yang saya katakan. Maka pertanyaan itu langsung saya sampaikan begini, kalau ada di antara kita ingin menjadi seorang pendidik, lalu hati kita masih sempit, masih bisa kemudian kita tersinggung dengan urusan-urusan pekerjaan, maka tidak akan pernah bisa kita mendidik anak kita dengan baik. Bayangkan, antum tahu Ustadz yang teman antum itu sakit, iya Ustadz, tapi kan kalau sakit terus kan ya lihat. Kalau ada seseorang di antara kita pendidik masih punya cara berpikir seperti itu, dia menganggap mengajar di kelas itu sebuah beban, maka tidak akan pernah berhasil. Justru harusnya dia ketika mendapati teman gurunya kemudian sering sakit, dia doakan untuk kemudian cepat sembuh. Kalaupun tidak sembuh, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan, walaupun effortnya lebih besar, walaupun tenaga saya harus lebih maksimal karena kemudian tidak dibantu oleh ustadz teman saya ini, ya Allah, gak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan saya pahala yang besar. Bukan malah kemudian itu diangkat di sebuah forum kemudian ditanyakan gimana ustadz ini, bukan seperti itu. Tapi seorang guru harus punya jiwa besar, harus punya jiwa kesatria, harus punya jiwa yang lapang, yang kemudian dia selalu dan senantiasa husnudzon kepada orang lain, dan dia selalu memikirkan apa yang kemudian dia bisa maksimalkan. Bukan kemudian kalau gitu saya rugi ustadz, kalau gitu wah, kalau sakit terus enak-enakan ustadz. Nggak bisa. Sakit ya susah, bukan enak, kan begitu. Nah ini yang kemudian saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di antara antum yang seperti itu. Tetapi ada guru yang seperti itu. Ustadz, ada yang ngomong mungkin dalam hati antum, ya wajar lah ustadz, gedeg ustadz, masa sakit sebulan kayak absen mesti minimal 4 kali, kan itu namanya sakit yang di skenario. Ya itulah, ingat jamaah,
kehidupan kita penuh dengan sandiwara, jemaah. Ya. Para ustadz harus tahu, santri kita pun ada yang kemudian jenisnya seperti itu. Ana masih ingat sohib-sohib ana dulu, ketika pelajarannya matematika, langsung habis subuh langsung jaketan. Sakit saya. Ini guru matematika mana nih? Ada subhanallah. Kalau memang jadwalnya misalkan hari Rabu, matematika 4 jam, waduh, membosankan kata dia. Saya sakit aja lah. Ada. Dan kalau ketemu sekarang, Ustaz, antum dulu sering begini, astagfirullah, saya tobat, astagfirullahaladzim. Itu lihat. Tapi ketika kemudian kita menghadapi jenis-jenis manusia seperti ini, kita harus pinter, harus bisa menyentuh orang itu. Kenapa engkau harus menghindari pelajaran itu? Kamu duduk kan insya Allah niatkan pahala. Memang kamu hafal Quran, karena biasanya orang-orang, mohon maaf nih, ya, ada beberapa kawan-kawan yang hafalnya Al-Qurannya 30 juz, hafalan hadisnya Masya Allah, suruh matematika pusing. Ada sebagian seperti itu. Tetapi ada juga yang Masya Allah yang hafal Quran, hafal hadis, bahkan setingkat ASEAN, matematika juara 1 se-Jawa Tengah pernah. Itu ada juga gitu. Tetapi ingat, kondisi santri kita itu berbeda-beda. Ada yang sukanya pura-pura sakit, ada yang sukanya. Tapi kita tidak kemudian menilai ataupun kemudian memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kita. Oh Ustaz, dia niatnya jelek, tuh nggak bisa. Kita harus nahkum ala dhahir. Setiap kali dia mengatakan dia sakit, ya sudah, anggap dia sakit. Sehingga sentuhan-sentuhan kita harus benar. Karena orang-orang yang berpura-pura sakit, kalau kita sentuh dengan sentuhan yang benar, dia malu sendiri. Masya Allah, antum sakit, kita datangi, belikan jeruk 1-2 kilo, datangi rumahnya. Itu lama-lama nggak enak sendiri. Saya waktu kasus ini, saya tanya sama ustadznya, guru pendamping itu, guru teman antum kelas tadi kan, gurunya 2. Semenjak dia sakit 2 tahun yang lalu sampai sekarang, kamu pernah ke rumahnya nggak? Enggak Ustadz, karena kan seringkali dia sakitnya sehari, besok sudah masuk lagi. Itu dia, masalahnya di situ. Bagaimana seorang guru bisa menilai seseorang sedangkan dia belum pernah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ketika saudaranya sakit, dia harusnya jenguk. Dan guru yang sering sakit itu ke kantor saya, kemudian ngomong, Masya Allah Ustaz nasihatnya. Iya, di forum itu saya nasihati orang itu, tapi di sinilah saya akan habisin ente. Kenapa ente sering sakit? Saya bilang. Jadi semuanya kena gitu kan. Itulah. Jadi guru itu harus jiwanya besar. Dan pada saat dia kemudian, anak memang sakit, sakit atau ente malas, saya bilang. Karena bedanya tipis. Kalau ente sakit, ente di rumah sakit harusnya. Enggak Ustaz, anak capek. Kenapa ente nggak berdoa? Kenapa ente nggak berzikir? Ustaz nggak pernah merasakan. Iya, kalau semua orang yang menasihati lalu ente jawab dengan ente nggak merasakan sebagaimana yang anak rasakan, saya bilang, dibilang ente kira anak robot. Saya bilang, anak juga seringkali mendapatkan rasa malas, tapi kita harus komitmen. Kapan kita harus ngajar, kita harus datang. Begitu saya marah begitu, langsung, ya Ustaz, solusinya apa? Wudhu, saya bilang, zikir, minta tolong sama Allah. Kalau ente belum pernah pingsan sampai ngajar, jangan pernah bilang ente kemudian sakit. Para nabi, para rasul bukan hanya pingsan dalam mereka berdakwah, dipotong lehernya oleh umatnya. Abah saya dulu rahimahullah, beliau saking semangatnya dalam mengajar, beliau pernah pingsan dan masuk rumah sakit karena beliau ngajar di kelas. Kalau kita belum pernah seperti itu, jangan pernah anggap kita seorang dai atau seorang guru. Dikira ini pekerjaannya gampang? Gak gampang jemaah. Jadi guru jangan seperti karyawan yang hitung-hitungan, oh saya masih punya cuti 10 hari, tak ambil cuti aja lah. Gak bisa. Kenapa kok kemudian guru-guru itu walaupun ada cuti dia tidak ambil? Karena dia tahu, kalau saya tidak kemudian ngajar, maka santriku siapa yang ngajar? Tidak sama kita dengan karyawan. Intinya kita harus memaksimalkan lagi. Ditangani anak-anak itu butuh sentuhan, butuh didekatkan dengan kita. Jadi anak yang nakal-nakal seperti tadi, mungkin di pesantren suka jahil sama temennya, butuh sentuhan.
Sesekali diajak ya untuk duduk berdua sama antum, dudukkan, kasih hadiah apa, antum cerita. Nggak usah cerita tentang di rumahnya, cerita aja kamu kok ganggu teman-temannya, usil kenapa? Apa Allah ciptakan tangan kamu itu untuk usil? Tapi dengan sentuhan, dengan hati yang hadir, wibawa, haibah. Makanya antum tak kasih cerita dulu waktu saya di pesantren jadi ketua Qismul Aman. Itu teman-teman tuh ketika nangani anak-anak santri, adik-adik kita yang dulu kasus, itu ketika kemudian datang mereka melanggar, dan ada beberapa santri baru yang mungkin SMP-nya di luar, baru masuk pesantren 1 tahun, ya kadang-kadang kan pengen berkelahi ya, melihat kakak kelasnya mungkin sangar-sangar, dia juga merasa sangar, akhirnya mau berkelahi sama kakak kelasnya. Pada saat itu masih ingat nih saya cerita ini dulu. Jadi ada santri melanggar, nggak ngaku sama teman saya yang pinter karate, ya kalau mukul antum bisa pingsan, ya dia secara struktural dia anggota saya, kalau saya ketuanya. Ketika kemudian diinterogasi, dia nggak ngaku, malah nantang-nantang, omongannya kasar sama Qismul Amannya, sama teman saya mau dipukul karena dia udah setiap hari latihannya pukul-pukul aja kan, mau dipukul. Itu kalau nggak aku tak gini kan, tangannya gede ditaruh di mukanya gitu kan. Si santri ini juga ternyata dia punya background berkelahi, punya background bela diri. Akhirnya sama-sama pasang kuda-kuda. Saya bilang, wah ini nggak bener. Saya yang tadinya berada di kasur atas, saya turun, saya tarik itu anggota saya. Sekarang udah jadi ustadz. Mundurin deh. Orang ini begitu lihat anak, nggak usah pasang kuda-kuda, diam aja anak. Pukul saya, tak gini. Kalau kamu memang benar pukul saya. Biar semua santri yang jumlahnya ribuan ini tahu bahwa kamu adalah orang yang sudah bisa memukul Qismul Aman. Saya bilang, lihat, nggak usah pakai pukul. Baru diomongin begitu, dia lihat muka anak, langsung habis mentalnya. Kuda-kudanya sudah jadi bukan dari kuda-kuda, jadi kalah jengking. Nggak bisa apa-apa dia, lemes dia. Ketika sudah lemes tak kepret langsung. Bukan dipukul wajahnya. Bukan, ini saya bukan ngajarkan antum mukul ya. Tapi waktu itu kita masih santri. Tapi insting saya dalam mendidik orang sudah tahu. Karena orang yang seperti itu tidak perlu kemudian mau mukul kita balas pukul. Kasih aja sebuah kalimat. Silahkan pukul saya dan silahkan umumkan kalau kamu sudah mengalahkan ketua Qismul Aman di pesantren ini, biar kamu tambah hebat. Tapi kan dia tahu tidak mungkin itu terjadi kan itu. Begitu mentalnya sudah habis, baru kita kasih tahu nasihat. Duduk ente, duduk dia. Teman anak bingung, anak lebih besar badannya dari Hamzah, kok di Hamzah yang ditakutin. Ingat, karena hati itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam hati orang. Kalau hati itu dari hati teman-teman. Nanti kalau mau gelut jadi preman, jangan jadi ustadz. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa berkelahi, bukan. Tapi berkelahi itu, bela diri itu bukan untuk kemudian memukuli santri kita atau berkelahi dengan teman kita, bukan. Paham ya? Ini yang seperti ini. Mana ada tokoh-tokoh Islam dari panglima-panglima perang mereka kemudian berkelahi selayaknya pasukan-pasukan biasa? Tidak ada. Mereka pasukan-pasukan elit. Dengan ucapan, dengan lisannya saja sudah bisa menghabisi orang-orang yang memusuhi Islam. Makanya perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terkait tentang Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Pernah lihat? Pernah dengar? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di perang Qadisiyah, tolong kirimkan kepadaku wahai Amirul Mukminin pasukan 1000 lagi, karena jumlah orang-orang Romawi jumlahnya 10 kali lipat jumlah dari kaum muslimin. Ini butuh bantuan lagi, jumlahnya kurang. Minta berapa Sa'ad bin Abi Waqqas? 1000 pasukan lagi. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dipanggillah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Dipanggil Al-Qa'qa', bawa pasukanmu
untuk kemudian bantu perang Qadisiyah. Kata kok saya hanya punya 9 pasukan wahai Amirul Mukminin, 9 pasukan saja. Yang diminta berapa? 1000. Enggak apa-apa, kamu berangkat bantu. Begitu sampai di medan perang, orangnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengabarkan, karena pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ada di benteng karena beliau kakinya sakit waktu itu. Berapa pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin? Tidaklah dikirim kecuali Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan pasukan elitnya 9 orang. Geleng-geleng Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada seorang sahabat yang di sebelah Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, la sauta Qa'qa' ahabbu ilayya min alfi juyush. Sungguh suaranya Qa'qa' bin Amr lebih dicintai, lebih disenangi oleh Umar bin Khattab dari 1000 pasukan. Makanya antum jamaah ngurus santri tidak harus dengan ngurusin semua. Apa santri yang kencing siapa belum cebok sini tak cebokin, nggak perlu. Nggak perlu. Santri apa yang tidak urusi? Jangan memahami ngurusin santri itu diurusi semuanya, bukan. Hadirkan hati kita untuk mengurus santri kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka santri kita nanti akan dengarkan omongan kita, akan melihat wibawah kita sebagai seorang ustadz. Ya? Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan ini contoh-contoh yang bisa memotivasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dai-dai, termasuk ustadz-ustadz, termasuk para guru yang selalu dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Insyaallah nanti sama Ustaz Ulum tanya ke beliau. Begitu yang bisa saya sampaikan, wallahu taala a'lam bishawab. Jadilah yang serius dalam mendidik anak-anak kita, ya, yang serius dalam kita bekerja di pesantren, karena pesantren ini tidak sama seperti perusahaan. Ya, jangan diukur dengan uang. Kita di pesantren itu pengabdian, jemaah. Orang kalau sudah mengabdi benar, ya, yang mungkin orang lain mengharapkan ternyata kita mendapatkannya. Betul. Hadis yang Rasulullah SAW sampaikan apa? Orang yang kemudian hammuhu dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Kalau orang tujuannya dunia, fakir, yang dipikir itu yang ada di matanya itu selalu dia kurang, selalu dia butuh, selalu dia itu merasa tidak punya. Tetapi kalau urusannya adalah kita hammuhul akhirah, ya, Allah akan limpahkan kepada kita rezeki yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin antum tidak bisa kemudian hari ini mengharap harta di pesantren ini, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang lebih kepada antum di luar pesantren ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.